Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah yang menciptakan kalian dan kemudian Dia pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah menciptakan kita dan Allah pula yang memberikan rezeki itu kepada kita. Dan lagi firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Tidak ada daripada yang melata di muka bumi, termasuk manusia, melainkan dijamin Allah rezekinya. Jadi Allah itu mencipta kita dan Allah menjamin rezeki kita. Allah jamin rezeki kita. Dan Allah mengetahui tempat kita. Allah tahu di mana tempatnya orang-orang yang menerima rezeki kita. Walaupun kita tersembunyi, walaupun kita di dalam kamar yang terkunci, Allah tahu tempat kita itu. Sehingga tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menyampaikan rezeki kepada kita. Nah, para muhibbil rahimakumullah. Ruwiya anna Musa alaihi salam 'inda nuzulil wahyi ta'allaqa qalbuhu bi ahwali ahlihi. فأمر الله تعالى أن يضرب بعصاه على الصخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء. ورفع الحجاب عند سمع موسى عليه السلام فسمع الدودة فقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam begitu beliau menerima wahyu Allah menjadi rasul. Begitu menjadi rasul, Nabi Musa ini diberi tugas oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, termasuk Fir'aun. Nah, di situ Nabi Musa ada kerisauan tentang anak istrinya, karena hilang waktu, hilang kesempatan untuk berusaha memberikan rezeki nafkah kepada anak istrinya, karena waktu dan tenaga habis dicurahkan untuk dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu. Nah, di saat itu Nabi Musa diperintah Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu yang besar. Dipukul Nabi Musa batu yang besar itu dengan tongkat, batunya pecah. Ternyata di dalam batu itu masih ada lagi batu. Dipukul Nabi Musa lagi batu yang kedua, ternyata pecah, masih ada lagi batu yang ketiga. Dipukul lagi batu yang ketiga, di dalam batu yang ketiga itu ada ulat. Ada ulat. Di mulut ulat itu ada makanan. Di mulut ulat itu ada makanan. Nabi Musa diberi Allah mu'jizat untuk mendengarkan apa bunyi suara daripada ulat itu. Nah, ulat itu bersuara dan Nabi Musa mengerti apa suara ulat itu. Ujar ulat itu, Subhana man yarani wa yasma'u kalami. Maha suci Tuhan yang melihat aku, yang mendengar
dan tahu tempat tinggalku, dan mengingat aku tidak melupakan aku. Nah, ini suara ulat itu. Ulat ini letaknya dalam lapisan batu yang ketiga. Jadi ternyata ada makanan di mulutnya ulat itu. Nah, setelah kejadian ini, Nabi Musa sadar. Jangankan anak biniku yang di rumah, yang hidup di tengah-tengah kampung masyarakat, ini ulat yang dalam lapisan batu, ada makanan di mulutnya. Apalagi anak biniku yang di tengah kampung itu diam. Ada mungkin Allah akan membiarkan mereka kelaparan karena aku sibuk dengan dakwahku ini. Nah, para muhibbin rahimahullah, jadi Allah yang menciptakan ulat, Allah yang memberikan rezeki kepada ulat itu, dan Allah yang membuatkan sebab menyampaikan makanan kepada ulat itu. Nah, ini menguatkan hati Nabi Musa untuk menyerahkan urusan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahullah, jadi itulah kandungan daripada nama Allah yang ke-18 ini, Ar-Razzaq itu. Dia yang menciptakan rezeki, dia yang menciptakan makhluk yang diberi rezeki, dia yang menyampaikan rezeki, dia pula yang mengusahakan sebab datangnya rezeki itu. Nah, kemudian apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq, kita sudah percaya bahwa nama Allah itu Ar-Razzaq, karena itu Al-Quran Al-Karim, wajib kita percaya, wajib kita beriman bahwa Allah tadi yang menciptakan segala macam tadi. Dan kalau sudah kita percaya, kalau kita beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq, akan membuahkan dua kelakuan, akan melahirkan dua sikap bagi orang yang mengimani nama Allah Ar-Razzaq itu. Allah yang tazil rizqa illa min Allah wa la yatawakkala fihi illa ala Allah ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, maka kita tidak akan menunggu rezeki melainkan hanya dari Allah. Kita tidak akan menanti rezeki kecuali hanya daripada Allah. Karena Allah Ar-Razzaq, Dia menciptakan, Dia yang menyampaikan, Dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki kepada kita. Jadi yang kita tunggu rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Ar-Razzaq itu. An la yantazira rizqa illa min Allah, bahwa dia tidak menantikan rezeki kecuali hanya daripada Allah. Dan dia tidak berserah dalam urusan rezeki ini hanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu buah iman yang pertama. Kalau sudah kita beriman bahwa Allah itu punya nama Ar-Razzaq, kita akan menunggu rezeki hanya datangnya dari Allah. Dan kita tunggu lewat siapa Allah mengirimkan rezeki itu. Apakah lewat sebulan ulin bulan? Apakah lewat ini? Apakah rezeki kita bisa lewat ini? Allah yang akan mengatur. Karena Dia yang menciptakan rezeki ini, Dia yang menyampaikan rezeki, Dia yang membuatkan sebab datangnya rezeki. Jadi percuma kita menunggu rezeki dari bulan demi bulan. Percuma kita menunggu rezeki dari dagangan kita. Percuma kita menunggu rezeki dari pertanian kita. Karena yang memberi rezeki itu, yang mendatangkan rezeki itu adalah Ar-Razzaq, Allah yang Ar-Razzaq. Jadi tunggulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dari yang lain. Kalau kita beriman dengan Ar-Razzaq. Para muhibbin rahimakumullah, manusia dalam hal tawakal
bersama kepada Allah dalam hal rezeki ada terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, manusia yang belum sampai kepada derajat tawakal. Dia sudah tahu bahwa Allah mencipta rezeki. Dia sudah tahu Allah yang menyampaikan rezeki karena nama Allah Ar-Razzaq. Tapi belum sampai dia ke derajat tawakal kepada Ar-Razzaq itu. Nah, karena dia belum sampai kepada derajat tawakal itu, maka dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Ar-Razzaq itu. Nah, ini kelompok manusia yang pertama. Dia hanya berpegang kepada usaha. Ujarnya, kalau kada berusaha, kada akan datang rezeki kepada kita. Kalau kita kada berusaha, kita kada akan dapat duit. Kalau kita kada berumah, kita kada akan dapat benih. Kalau kita kada berkebun, kita kada akan dapat buah-buahan. Nah, dia hanya berpegang kepada sebab, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang belum punya derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya orang yang menuanakan sebab, menuanakan usaha. Karena ini anggapannya kalau kada berusaha, kada Allah hidup. Di mana mencari duit? Di mana datangnya makanan pun kada berusaha. Ada sadar bahwa Allah yang maha mencipta rezeki, maha menyampaikan, dan maha membuatkan sebabnya. Banyak orang berusaha dagang, mati-matian mendagang di petangnya, seolah-olah dagang ini Tuhannya. Kalau kada berdagang, dia anggap kada bakal dapat duit. Ternyata duit itu datang di luar daripada dagang. Ternyata duit datang sekali lain di dagang. Ia menyangka bahwa kalau pada berdagang, kada boleh duit. Ternyata ada hadiah. Ternyata ada apa yang mendatangkan duit baginya. Satu bukti bahwa Allah kuasa menyampaikan duit kepada kita dengan sebab selain dagang itu. Dagang itu hanya satu sebab. Dari sekian ribu sebab Allah menyampaikan rezeki kepada kita. Jangan berpegang dengan dagangnya itu kalau kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang sudah sampai kepada derajat tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena dia yakin beriman Allah itu Ar-Razzaq. Dia hanya diam di rumah. Dia hanya sibuk beribadah. Dia hanya sibuk belajar ilmu. Dia hanya sibuk mengajar ilmu. Sedikit pun kada ada pikiran-pikiran duniawi, apalagi berusaha dunia. Urusan rezeki 100% aku serahkan hanya kepada Allah. Tugasku hanya beribadah kepada Allah. Kada perlu berdagang, kada perlu berkebun, kada perlu beternak, kada perlu, aku hanya beribadah kepada Allah. Allah dengan namanya Ar-Razzaq pasti akan mengirimkan rezeki kepadaku. Nah, ini orang sampai kepada derajat tawakal yang nomor 2. Contohnya siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizq. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Nabi Zakaria bingung, wahai Maryam, dari mana ini makanan? Maka Ijam dalam mihrab ada keluar. Ijam pada berusaha, Ijam pada bermasak, Ijam pada mencari makanan. Gimana makanan datangnya? Apa jar Maryam? Min indillah, itu dari Allah. Allah yang mengatur siapa-siapa kan mengatari makanan ke situ. Hari ini nang sebelah masjid belajar, aku nak dari Maryam mungkin makanan. Dan isopnya nang sebelah sana, belakangan hari-hari datang aja makanan kepada Maryam. Ada tahu di usaha. Tugas Maryam hanya ibadah kepada Allah. Urusan rezeki diserahkan kepada Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki itu. Nah, ini orang yang sampai kepada derajat
tawakal yang nomor 2. Nah kemudian lagi derajat tawakal yang paling tinggi, ini tawakal yang nomor 3. Derajat tawakal yang nomor 3 ini orang yang berusaha, berdagang, bertani, beternak, tapi hatinya sedikit pun kada berpegang kepada dagangnya, kepada tanamannya, kepada ternaknya. Dia hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tawakal yang paling tinggi. Ini kada berusaha itu masih di bawah lagi. Yang tinggi itu ini yang ada, tapi sedikit pun di hatinya bukan toko ini yang memberi dia rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki lewat sebab toko dagangan ini. Hatinya ada pernah lupa kepada Allah. Data orang batar ini yakin bahwa duit ini adalah kiriman Allah lewat si bulan dan bulan ini. Nah ini orang yang sudah sampai derajat tawakal yang paling tinggi. Nah, jadi ini bukan hanya diam di rumah, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi derajat tawakal yang tinggi itu orang yang berusaha, tapi usahanya kadang melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Maryam ibunda Nabi Isa. Nah sewaktu beliau belum mengandung Nabi Isa, tadi di mihrab diamnya. Ada kalau orang masuk ke situ, dikunci. Coba Nabi Zakaria yang punya kuncinya. Setiap hari ada makanan. Ini Maryam berada di makam tawakal yang nomor 2. Setelah Maryam hamil Nabi Isa, ingat Maryam ini melahirkan Nabi Isa. Melahirkannya bukan di mihrab, tapi di satu tempat di kebun, pas di bawah batang pohon kurma. Nah, Maryam melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, goyang pohon kurma itu, niscaya gubul buat daripada pohon kurma itu. Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Waktu di mihrab tadi Maryam kada bergoyang-goyang pohon kurma, makanannya yang datang. Itu makam Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa, belum hamil. Beliau hanya masih di makam tawakal yang nomor 2. Dan di makam tawakal yang ketiga, Nabi Maryam punya kedudukan yang sudah semakin tinggi di sisi Allah. Begitu melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan uzzi ilaik, goyang pohon kurma itu, niscaya dia akan menurunkan buah kepada engkau. Disuruh Maryam berusaha, menggoyang terus berusaha. Goyang pohon kurma, ya, supaya gugur buah. Padahal Allah bisa, seperti di mihrab datang rezeki tiap hari. Jadi Maryam disuruh menggoyang pohon kurma. Artinya apa? Bahwa derajat tawakal yang paling tinggi itu adalah orang yang berusaha, namun usahanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling hebat, yang paling tinggi. Silahkan bertani, silahkan beternak, silahkan berdagang, tapi jangan sampai usaha-usaha ini membuat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melanggar hukum Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, kalau kita beriman bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kita kadang menunggu rezeki melainkan dari Allah, dan kita tidak menyerahkan rezeki melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, buat iman kepada Ar-Razzaq ini. Nah yang kedua, kalau kita beriman kepada Ar-Razzaq, ayyakuna sababan liwusulil arzaq ila ibadillahi ta'ala bi'af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Yes. Bahwa dia yang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya menjadi sebab sampainya rezeki-rezeki manusia. Jadi orang beriman kepada Ar-Razzaq ini hendaknya, kalau sudah beriman kepada Ar-Razzaq ini, dia membuka peluang-peluang kerja.
Nah, sehingga dia menjadi sebab datangnya rezeki Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kesusahan, datang lawaninya minta bantuan, bantu. Nah, berarti dia orang yang beriman dengan ayat, dia menyebabkan orang dapat rezeki. Dengan ada orang kesusahan, orang kada kawal bayar hutang, orang kada kawal berobat, kita mampu, kita bantu. Berarti kita beriman dengan Ar-Razzaq. Kenapa? Karena jadi sebab datangnya rezeki orang itu melalui kita. Jadi sumber rezeki. Ya, diri orang yang beriman kepada Ar-Razzaq ini jadi sumber rezeki orang lain kepadanya. Jadi rezeki Allah itu mengalir kepada makhluk Allah lewat dirinya. Lewat dirinya. Ini bukan hanya dia yang dapat rezeki, tapi dia sendiri merupakan pengalir rezeki Allah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kikir dengan hartanya, orang yang kikir dengan perbuatannya, orang yang kikir dengan pemikirannya, jelas jauh daripada iman kepada Ar-Razzaq. Jelas dia kada beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu pencipta rezeki sekaligus menyampaikan rezeki kepada orang lain. Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam doa beliau, Allahumma ja'al badani khizanata arzakil abdan waj'al lisani khizanata qulubi ahli iman. Ya Allah, jadikanlah badanku ini perbendaharaan rezeki badan-badan manusia. Jadi orang kelaparan datang kepada sidin, ada beras. Orang kehausan datang kepada sidin, ada banyu. Orang kehabisan ini datang kepada sidin, ada. Jadi sidin itu seolah-olah menjadi sumber rezeki daripada manusia-manusia yang lain. Nah, inilah bukti orang yang beriman kepada Ar-Razzaq gitu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, walhasil orang-orang yang membuka peluang-peluang rezeki kepada orang lain, itu contohnya orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq. Nah, para hukama mengatakan, man baqat bihi dunya wa qalla rizquh wa ba'ubat hilatuh fa alaihi ayyuksira min zikri hadal ismil mubarak fa inna Allah yabtahu alaihi abwabar rizki wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ujar para hukama, barang siapa yang sempit dengannya dunia, sedikit rezekinya, lemah daya upayanya, artinya kada perdakian, orang ini hidup susah, kada banyak rezeki, daya upaya kada ada, kemampuan, hendaklah dia memperbanyak berzikir dengan nama Allah Ar-Razzaq. Memperbanyak itu kada hitungannya. Baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, baca sebanyak-banyaknya. Yaftahillah, Allah buka atas dia abwabar rizki, pintu-pintu rizki Allah. Allah buka pintu rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki tanpa dikira-kira. Jadi ini Ar-Razzaq ini oleh para hukama dikatakan amalan bagi orang-orang yang sedikit rezekinya, supaya rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disuruh memperbanyak menyebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita buka toko misalnya, toko sudah buka, barang sudah disusun, simpun dah duduk, membaca Ar-Razzaq. Belakangan orang betul-betul bayar. Allah akan mengirim orang-orang untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Timbang-timbang orang waktu pukul apa? Lalu ada beda. Toko sudah dibuka, barang disusun duduk, menghadapi pembeli. Baik membaca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Nyata dapat pahala zikir. Nah, jadi ada dunia yang dapat, akhirat didapat. Jadi orang-orang yang mau berdagang kereta payu, berwarung kereta payu, duduk di warung baca ya Razzaq, ya Razzaq. Karena mana TV baik bacaan itu.
Apalagi badung bergantung di nyari di lagi. Mana kada bayo bergantung kalau paling naon batray. Itu teh pasangan sepi sunyi. Pedagang ini berkumpulan ada naon badung, naon becaton. Wani akhirat kau gi wawit kada masuk, pahala kada masuk. Hanya kalau mau kaltoku lebih. Kalau sebetas bi, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Itu diibaratkan Siti Maryam mengguyang pokoknya rumah tadi dengan ya Razak guyang. Allah akan menjamin tu sakit alaika rutaban jadiya akan menguburan kurma itu kepada engkau. Dulu sehari 2 kali kada mampan itu biasa. Jadi dulu kada mau amal itu langsung mampan sekali. Nah, lalu kayak obat diminum ambil saya kepala lain amalan nih. Amalannya kayak hirba terus penerus amalabat. Kayaknya harus bisa tertentu kayak nah kata-kata karen lagi jadi ya lainnya. Cuma jangan bahasa kali kalau ada perubahan 2 kali tatap dagang mana payu 3 kali berhenti dengan nah itu selesai sudah beli 3 kali berhenti tarusakan aja baca tarusakan baca jadi jamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang kada dikira-kira dari jalan yang kada disangka-sangka. Nah itu faidah daripada orang-orang yang mengamalkan nama Allah ya Razak itu. Boleh dibaca di rumah, baik dibaca di warung, baca di toko, supir nang rumah ada penumpang baca ya Razak. Semuaan boleh membaca ya Razak ini. Ya bahwa Allah anai Allah berrizq Allah bukakan atasnya pintu-pintu rezeki.